Good evening, welcome back to Ojet TV. Video kali ini merupakan based on true story di segmen Beda Ruang, khusus buat sobat-sobat Ojet yang suka dengan konten-konten mistis dan misteri. Get ready to watch. Malam sobat-sobat Ojet, malam ini Ojet mau coba cerita salah satu cerita dari teman lamanya Ojet. Jadi ceritanya Ojet ini udah lama nggak ketemu sama temennya Ojet ini, sebut aja Melati. Nah, Melati ini kemarin waktu ketemu sama Ojet itu terakhir itu cerita tentang pengalamannya dia waktu SMA. Pengalamannya dia ini bisa dibilang cukup horor dan cukup mistis ya. Nah, jadi ini semua itu berawal di tahun 2004-2005 saat Melati ini masih menginjak SMA, sekitar kelas 2 atau kelas 3. Nah, Melati ini punya sahabat, itu sebut aja namanya Mawar. Jadi Melati sama Mawar ini bersahabat, mereka sering guyon-guyon bareng di sekolah, jalan-jalan bareng, kursus juga bareng, ke sekolahnya bareng. Jadi karena si Melati ini waktu itu belum punya kendaraan bermotor ya. Jadi untuk berangkat ke sekolah itu si Melati ini nebeng sama naik sepeda motornya si Mawar. Nah, setiap hari begitu. Sampai pada satu saat itu Mawar ini sikap-sikapnya yang dinilai sama Melati ini kok agak berubah ya. Kenapa kok agak murung, diajak bercanda itu juga biasanya itu ketawa, balas candaannya Melati. Tapi cuma kok si Mawar ini jadi orang yang agak berbeda gitu, agak jadi tertutup gitu. Nah, setelah Melati coba korek, pelan-pelan sehari, 2 hari, 3 hari. Nah, ternyata si Mawar ini bilang, aku itu lagi ada masalah keluarga. Ada masalah keluarga. Nah, karena sepertinya si Mawar ini belum mau untuk curhat, menceritakan kayak gimana masalah keluarganya. Akhirnya Melati juga ya yang sabar gini, kamu tenang aja lah, nggak usah terlalu dipikir. Kalau kamu butuh bantuan, bilang aja, nanti aku pasti akan bantu kamu. Kan kita juga kenal udah lama gitu. Nah, akhirnya selang 2-3 hari setelah itu pada saat mereka itu pulang dari sekolah, sore itu kan mereka ada kursus bahasa Inggris. Nah, pada saat kursus bahasa Inggris itu si Mawar ini udah istilahnya bisa dibilang nggak fokus lah, ngelamun, terus guru menerangkan di kursus itu juga dia nggak fokus, nggak bisa fokus, cuma nunduk gitu aja, coret-coret di buku. Ya pokoknya kegiatan-kegiatan yang sekiranya dia cuma ingin menghabiskan waktu kursusnya itu aja. Nah, si Melati ini tanya sama si Mawar, kamu kenapa toh hari ini kok kelihatannya sedih banget? Kalau ada sesuatu yang bisa dibantu, aku mau kok bantu. Si Mawar itu nggak jawab apa-apa, cuman ngangguk aja dia ngangguk. Terus setelah itu selang 5 menit Mawar bilang, ya udah, kalau kamu memang mau bantu aku, kamu mau nggak pulang dari kursus bahasa Inggris ini nanti sebelum aku nganterin kamu pulang, anterin aku ke satu tempat, aku temenin ya gitu. Terus si Melati ya karena memang dia pengen yang bantu, dia pengen temennya itu ceria lagi, pengen bantu masalah temennya, masalah keluarga temennya ini supaya cepat selesai. Akhirnya si Melati mengiyakan si Mawar tanpa ragu. Jadi langsung bilang, ya oke, aku mau bantu, aku mau temenin kamu gitu. Ya udah. Nah, sekitar setengah 5 sore, jam 5 itu kursus bahasa Inggrisnya selesai mereka. Begitu kursus bahasa Inggrisnya selesai, langsung si Mawar
nyalakan sepeda motornya, terus si Melati juga dibonceng di belakangnya, mereka langsung meluncur. Nah, arah meluncurnya mereka ini keluar dari kota Madiun. Arahnya mau keluar dari kota Madiun, jadi mengarah ke arah Ngawi, mengarah ke arah Ngawi. Nah, terus setelah itu di jalan itu Melati tanya, loh ini kita mau kemana toh, Mawar? Ini kita mau ke suatu tempat. Loh emang kita di sana mau nyari apa? Kita mau nyari bapakku. Nah, seketika itu Melati itu kaget, loh emang kenapa bapakmu? Jadi gini loh, bapak itu dapat 2-3 bulan ini itu di rumah itu jadi sosok yang agak berbeda gitu loh. Agak berbeda. Jadi ceritanya Mawar ini punya 2 orang kakak. Mawar ini anak terakhir, paling kecil, masih SMA. Nah ya mungkin karena masih SMA itu terus di rumah ada masalah, jadi Mawar itu kayak punya keinginan ingin segera menyelesaikan masalahnya. Nah terus tanya, lah emang kenapa toh bapakmu kok bisa berubah gitu? Aku juga nggak tahu Melati. Cuman kalau aku dengar bapak itu berdebat atau adu mulut sama ibu, itu yang dibahas itu kok sepertinya mengarah ke orang ketiga. Jadi arahnya itu ke orang ketiga, itu yang ditangkap sama Mawar gitu. Nah bapaknya ini juga jadi sosok yang berubah. Jadi Melati ini juga tahu bapaknya Mawar itu orangnya seperti apa, itu Melati tahu. Jadi bapaknya Mawar itu kalau dari yang Melati sampaikan, orangnya itu baik gitu, kebapaan banget, terus berwibawa, bijaksana gitu. Terus ramah, sama Melati juga ramah, senang bercanda gitu kalau Melati datang ke rumah Mawar. Nah cuma yang Mawar sampaikan 2-3 bulan belakangan itu bapaknya itu sering perginya itu entah kemana, malam itu pergi, baliknya besok paginya, pokoknya jadi berubah, tertutup gitu bapaknya. Nah beberapa hari sebelum Mawar ini minta Melati untuk nemani Mawar pergi ngikuti bapaknya, si Mawar ini sudah sempat ngikuti bapaknya sore-sore sepulang sekolah. Dari kejauhan dia ngikuti itu. Nah dia cerita sama Melati, arahnya itu lewat sini loh, ke arah Ngawi gitu, ke arah Ngawi gitu. Nah itu dia ngikuti jalan aja. Jadi dari kota Madiun itu kalau mau ke Ngawi itu ada ngelewati jalan lurus panjang, itu jalan agak besar, itu jalan namanya itu Jalan Maspati. Ngelewati jalanan itu lurus terus ke arah Ngawi. Nah sepanjang perjalanan itu kan waktu itu keluar dari kursus sekitar 4:30 jam 5. Nah hampir keluar dari Maspati itu sudah sekitar 5:30, tapi belum belum gelap. Nah terus mereka terus melanjutkan perjalanan sampai ke daerah-daerah yang sekiranya itu Melati ini sebenarnya juga nggak tahu ini ke arah mana, yang pasti ini ke arah Ngawi. Nah mereka keluar dari jalan besar provinsi dan kayak mulai masuk ke desa itu kanan kiri itu sawah dan sepi. Nah makin gelap sampai akhirnya itu sekitar jam 6. Melati sama Mawar ini boncengan, mereka berdua sudah mulai gelap, sudah lewat dari maghrib. Nah terus juga mereka ini ngelewati jalan itu yang sekiranya kalau mobil berpapasan atau bersaliban itu nggak terlalu besar ya, jadi agak sempit gitu jalannya. Mereka ngikuti jalan kanan kiri itu sawah, ada kanan kiri itu kebun tegal, ada juga mereka melewati jembatan kecil, terus mereka jalan terus. Ini
untuk penerangannya juga kalau lewat sawah pada zaman-zaman itu tahun 2000-an itu ya mereka masih gelap ya. Jadi ada PJU, penerangan jalan umum itu jauh-jauh jaraknya. Mungkin 50 meter atau mungkin 100 meter sekali. Jadi ada masanya mereka melewati itu ya gelap tanpa penerangan. Dan pada saat itu kebetulan juga nggak ada orang yang lewat juga, bersalipan juga nggak ada. Kok sudah jalan sekitar 1 jam kok nggak, ini kemana War, ini masih jauh atau gimana ya gitu, kok rasanya kok dari tadi nggak sampai-sampai. Iya Melati, ini aku juga sambil nginget-nginget jalannya itu lewat mana, tapi seingatku ya lewat sini, arahnya itu ke sini. Nah terus mengarah ke sana. Nah ternyata itu dari kejauhan itu si Melati sama Mawar itu mulai ngelihat ada kayak gerbang, ada kayak gapura, gerbangnya kayak, oh itu sepertinya depan itu ada dusun atau desa gitu. Mereka terus itu masuk sekitar mungkin 200-300 meter di depan. Terus mereka jalan terus. Nah terus setelah itu kok nggak nyampe, si Melati ini mulai kayak perasaannya itu nggak enak. Terus dia itu ngomong sama Mawar, War, ini tuh loh sudah maghrib, sepi, lihat di jalanan ini nggak ada orang sama sekali, orang-orang semua di rumah. Kalau maghrib itu nggak ada yang keluar rumah, gimana kalau kita besok aja nyari lagi. Terus si Mawar ini bilang, bentar lah Melati, tunggu, ini bentar lagi mungkin sampai. Itu loh udah kelihatan lampu-lampu yang di depan itu, yang ada kayak gapura, ada kayak dusun itu. Bentar lagi lah, tolonglah temenin aku. Nah enggak, aku nggak mau, aku sudah nggak, feelingku ini nggak enak, ini perasaanku nggak enak. Terus kita juga pulang les tadi kan 4:30 lah, terus kita kalau nggak pulang ini sekarang jam segini nggak pulang, nanti kita dicari orang tua gitu. Aku takut dimarahi orang tuaku, Melati itu bilang gitu ke Mawar. Nah Mawar ya mungkin juga sungkan ya, karena kan bawa temennya, ini anaknya orang, ya kan udah mulai malam, itu aja di situ tuh sudah jam 6. Bayangkan mereka berangkat dari kursus itu 4:30 sampai ke situ masih nyari, itu pun belum sampai, itu jam 6, berarti kurang lebih 1,5 jam. Lah Mawar bilang, iya juga sih, nanti kita balik lagi sampai rumah ya bisa-bisa 6:30 gitu. Ya udah, terus Melati bilang, makanya itu ayo kita pulang lah, ini aku nggak enak, aku feelingku juga nggak enak, aku takut dimarahin. Nah akhirnya si Mawar ini ya udahlah puter balik, motornya diputer balik ke arah sebaliknya, arah pulang. Terus tapi Mawar nggak langsung ngegas dan berangkat. Mawar masih bilang ke Melati, yakin tak kita nggak neruskan, itu loh kurang 300 meter lah kurang lebih, udah kelihatan loh lampu-lampunya gitu. Nah terus Melati ini bilang, enggak, udah aku nggak mau, aku maunya pulang, aku ini udah feeling nggak enak, aku takut dimarahi sama orang tuaku gitu. Nah mulai si Mawar ngegas untuk berangkat pulang arah balik, dapat sekitar 1 menit itu si Melati ini ngerasa kok aku kayak ini ya, kok kayak di ekor mataku ini di sebelah kanan belakang ini kok kayak ada yang ngikutin gitu. Ini motor ya mungkin nggak terlalu kencang juga nggak terlalu meran ya, kurang lebih mungkin 40 km per jam lah kurang lebih. Nah terus si Melati ini karena dia yang dibonceng dan dia feeling nggak enak, dia coba ngelihat di spion kanannya motornya Mawar. Begitu dia lihat di spion kanannya motornya Mawar, dilihat itu ada sosok putih dari jauh, kurang lebih 100 meter mungkin di belakang mereka. Dan sosok putih ini dia jalannya itu zigzag, ke kanan ke kiri sambil ngejar motornya itu, maju ke kanan ke kiri zigzag. Setelah agak dekat sekitar 50 meter itu si Melati ini baru ngeh, ternyata yang ngejar itu adalah pocong. Semakin dekat. Terus si Melati ini langsung ngomong ke Mawar, War, ayo cepet ngebut, kita segera pulang ke rumah. Ayo War,
ayo cepet War gitu. Terus si Mawar ini heran, loh ada apa toh, ada apa sih, ngomong toh, ada apa toh gitu, ada apa gitu. Udahlah cepet, Melati ngomong, udahlah cepet, ayo War cepet, gas, kamu gas terus. Nah si Melati ini udah nggak berani lagi lihat spion kanannya itu. Mereka ngebut terus agak kenceng sampai mereka udah keluar dari areal persawahan itu, keluar dari areal persawahan yang kanan kiri sawah, kanan kiri tegal, kebun, keluar dari situ seret menuju jalan besar, jalan provinsi yang udah mau masuk ke Mauspati lagi, mau masuk ke Kota Madiun lagi. Di perempatan besar itu si Mawar itu berhenti, udah nggak mau lanjut. Ada apa toh Melati? Kamu kok nggak ngomong? Ada apa? Si Melati ini ngomong, tadi waktu di sana itu yang aku minta kamu ngebut cepat, itu ada pocong ngikutin kita dari belakang, jalannya zigzag. Terus akhirnya si Mawar bilang, loh kamu nggak ngomong, tahu gitu aku lebih ngebut lagi gitu. Ya udahlah, ayo kita cepat pulang. Melati ngajak pulang lah pokoknya, Melati ngajak pulang. Nah akhirnya si Melati ini segera minta dianterin pulang. Si Mawar akhirnya langsung jalan. Terus si Melati ini di drop sama si Mawar di rumahnya. Kok kebetulan banget rumahnya Melati ini itu adalah ini ya istilahnya rumah keluarga besar gitu. Jadi arealnya itu besar. Untuk ukurannya nggak tahu berapa, yang pasti rumah-rumah lama yang bangunannya itu tinggi, terus sekitar plafonnya itu 3 lantai, bangunan lama, jendelanya besar-besar, terus kayak pintunya itu masih dari kayu utuh itu yang besar-besar. Dan rumahnya itu dari satu areal rumah itu, di situ itu ada 3 keluarga, yang bahkan 3 keluarga ini memang ada hubungan kekerabatan, cuman sebenarnya 3 keluarga ini istilahnya keluarga jauh gitu ya, keluarga jauh kayak gitu. Nah istilahnya keluarga jauh, dan rumah itu dari pagar sampai ke teras rumahnya si Melati itu juga jaraknya itu agak jauh ya, sekitar 100 meter mungkin ya, jauh. Rumahnya besar dan kuno. Nah Melati ini akhirnya di drop di pagar, Melati masuk sampai teras rumah. Terus si Mawar itu dari pagar itu melambaikan tangan, ya udah ditinggal. Terus si Melati masuk rumah, ditanya sama ibunya, kamu dari mana? Ini kok jam segini baru sampai di rumah? Iya, habis ke rumah teman, nyari rumah teman, tapi nggak nemu gitu. Ya udah wis makan, mandi sana, wis nonton TV, istirahat sana. Kalau ada PR ya nggak ada PR. Ya bu, gitu. Udah dia biasa mandi, wis nggak mikir lah, Nah terus ternyata setelah sekitar jam 9 sudah mandi, sudah ngerjain PR, sudah ngobrol sama keluarga apa segala macam, sekitar setengah 9, jam 9 itu si Melati itu memutuskan untuk tidur. Karena dia ngerasa itu katanya capek lah dari perjalanan yang kurang lebih 1,5 jam naik motor, terus juga kena angin-angin, mungkin juga badannya agak meriang, nggak enak. Akhirnya dia memutuskan untuk tidur. Sekitar setengah 9, jam 9. Nah sambil berusaha untuk tidur, diantara dia udah terlelap atau belum terlelap, antara tidur nggak tidur, itu di sekitar jam-jam 10 dia itu kok ngerasa ada yang ngeliatin dia. Jadi tapi dia belum ini ya, dia belum membuka mata ya, dia masih tetap nutup mata ya, masih merem ya. Dia karena aduh kok kayak dilihatin orang ya gitu. Nah begitu dia melek membuka mata, ternyata di pojokan kamarnya dia, di sudut pojok kamarnya dia, jadi kamarnya itu kan tinggi ya, sekitar 3 meter. Itu ada satu sosok wujud tinggi besar, itu ada terlihat pocong, dan pocongnya itu full tinggi besar sampai ke atas plafon, kurang lebih 3 meter itu. Nah si Melati ini mau teriak sebetulnya, mau lari, mau apa, nggak bisa. Jadi istilahnya kayak kalau orang Jawa bilang itu kayak ketindian gitu. Kayak ketindian itu kan kita
bisa membuka mata, di kita itu sadar, tapi mau gerak itu nggak bisa, cuma bisa lirik-lirik aja sama membuka mata. Terus kayak kita tuh kayak ditahan gitu loh, nggak bisa gerak. Padahal sebetulnya di kamar itu Melati itu nggak sendiri. Jadi di kamar itu, kamarnya kan besar ya, kamar-kamar rumah-rumah kuno kan besar. Di kamar itu Melati itu tempat tidurnya itu yang susun dua itu loh, susun dua, tapi nggak ada anak tangganya. Jadi susun dua, Melati di atas, bawahnya itu ada adiknya cowok. Adiknya ini masih SMP lah kira-kira. Yang kasur bawah itu bisa ditarik gitu. Nah, posisinya si pocong yang tinggi besar itu ada di pojokan kiri sudut kamarnya si Melati. Nah, nggak tahu itu berlangsung setelah berapa lama. Jadi mungkin waktu itu Melati ngerasakannya lama banget ya, mungkin sekitar 1 menit 2 menit gitu kok nggak hilang-hilang. Dia juga nggak bisa berbuat apa-apa. Sepertinya dia mungkin antara hilang, jatuh pingsan lagi, atau kayak gimana, atau kembali ke tidur lagi. Ya terus akhirnya si Melati ini tertidur, dan besoknya ya udah dia bangun berangkat ke sekolah. Nah di sekolah dia ketemu sama Mawar. Di sekolah dia ketemu sama Mawar, dia cerita sama Mawar, waduh tadi malam aku tidur itu ketindian, terus aku tuh ngelihat pocong besar 3 meter lah kira-kira lebihnya. Hampir seplafon rumahku, plafon kamarku. Terus si Mawar bilang, loh kok bisa gitu ya? Waduh, aku tuh kemarin sebetulnya waktu nganter kamu pulang, waktu aku ngelambaikan tangan di mau say goodbye sama kamu, ngelambaikan tangan waktu aku di pagar. Waktu aku mulai jalan itu, aku lihat itu di halaman rumahmu itu ada kayak sosok hitam juga. Tapi ya aku mikir mungkin ya keluargamu atau siapa kayak gitu ya. Tapi aku nggak ini sih, cuman ya agak aneh aja. Ya udah akhirnya mereka memutuskan untuk nggak cerita siapa-siapa tentang apa yang dilihat sama Melati itu. Sampai pada akhirnya malamnya setelah mereka sekolah, malamnya itu si Melati itu untungnya dia udah ketakutan, tidur itu udah ketakutan, tapi ternyata dia nggak mengalami apa-apa. Nah besok malamnya waktu si Melati ini coba untuk tidur, dia itu takut ya, ada perasaan takut. Dia setiap mau tidur itu dia takut, perasaannya takut ada penampakan si pocong yang besar itu tadi. Nah di hari besoknya itu, malamnya itu dia coba tidur, dia tidurnya agak malam sekitar jam 10 jam 11. Nah dia berhasil tidur, cuman waktu dia tidur itu dia itu dengar kayak tas sekolahnya itu kan ditaruh di pinggirnya tempat tidurnya dia ya, di kasur ya. Tasnya itu dia dengar kayak tasnya itu jatuh, buk gitu. Dia dengar kayak tasnya itu jatuh, buk gitu. Nah terus dia juga dengar ibunya itu buka pintu, terus ngomong, tasmu itu loh jatuh gitu. Nah karena si Melati ini kalau tidur kan dia juga agak susah untuk kayak bangun gitu ya. Dia cuma jawab itu aja, tutup pintunya. Nggak lama kemudian buka pintu lagi, ibunya bilang, tasmu jatuh itu loh. Si Melati juga jawabnya juga udah tutup pintu lagi. Nah terus sambil mungkin ya dia mau benerin tasnya yang jatuh ke lantai itu, dia juga males. Dia itu diem itu kayak ada yang bisiki, tasmu jatuh gitu. Tapi suaranya itu suaranya cowok ngebas, dan itu bisik-bisik gitu. Seketika itu Melati langsung kalau bahasa Jawanya itu jegegal gitu ya. Jadi langsung duduk, dan dia takutnya itu yang ngomong kan pocongnya itu kan, dia takut pocongnya itu yang ngomong. Nah ternyata nggak ada apa-apa. Ya udah dia benerin kasurnya, terus dia tidur lagi. Nah besoknya dia sampai di sekolah juga cerita sama
si Mawar, Melati cerita sama Mawar, kemarin itu ada kejadian lagi. Terus waktu pagi aku tanya sama ibuku, Bu, tadi malam apa buka kamarku tak? Ternyata ibunya Melati itu malam itu jam setengah 9, jam 8 itu sudah tidur gitu. Jadi Melati malah semakin heran, mereka bahas sama Melati sama Mawar ini bahas, aku siapa ya kira-kira yang buka pintu itu siapa gitu. Ya pokoknya mereka semakin ini ya ketakutan ya. Cuman si Mawar ini tetap berpesan sama Melati, tolonglah ya, tolong ini jangan diceritakan ke orang tuamu atau ke siapapun, ini kan soalnya aib keluargaku gitu. Ya udahlah, terus si Melati kan juga iya nggak apa-apa, wis tenang aja gitu. Nah akhirnya itu sorenya itu mereka ada kursus lagi, kursus bahasa Inggris lagi. Nah terus singkat cerita si Mawar ini minta ditemenin sama Melati untuk nyoba lagi ke sana, tapi mereka izin pulang dari kursus itu lebih cepat gitu, supaya nggak kemalaman. Ya karena si Melati ini sebetulnya dia keberatan, cuman karena ya sahabatnya sendiri, akhirnya dia tetap mengiyakan. Lah berangkatlah mereka sekitar jam setengah 4 itu mereka berangkat lagi ke sana, lewati jalan yang sama lagi. Cuman karena kondisinya itu masih terang ya, masih terang, jadi belum matahari belum tenggelam, masih sangat terang, terlihat semua. Memang ternyata ya nggak ada lampu, nggak ada apa, dan nggak ada rumah penduduk. Mereka terus jalan sampai di gapura yang waktu itu mereka lihat itu. Nah ternyata memang di gapura yang mereka lihat itu ternyata itu area yang selama ini itu mereka nggak pernah ke sana, Melati sama Mawar. Cuman kalau dari rumor sama teman-temannya mereka itu ternyata adalah daerah yang di situ itu banyak premannya, terus banyak orang-orang pelaku-pelaku kejahatan, maling kayak gitu. Dan kebetulan di situ yang ada gerbangnya itu, dan di jadi ada gerbangnya, gapuranya kayak gerbangnya gitu. Terus ada pintu pagernya itu yang kalau dulu itu dari kayu-kayu gitu ya. Nah itu lokasinya itu dikelilingi sama tembok, jadi kayak benteng gitu, kayak fortress itu, hampir kayak benteng, kayak fortress itu. Nah itu mereka nggak jadi masuk. Sekitar jarak 25 meter itu mereka bahas, loh ini kayaknya lokasi inilah yang biasa orang bilang banyak maling, banyak orang judi, banyak orang minum, dan di situ juga lokalisasi. Oh iya itu kayaknya itu sih di situ. Ya udah kita balik aja lah, Melati ini minta balik karena dia feeling nggak enak, daripada nanti terjadi sesuatu lagi sama kita. Coba nanti kita ikuti lagi lah bapakmu, kalau memang dia arahnya ke sini, kita lihatlah gitu. Nah singkat cerita akhirnya mereka balik langsung pulang ke rumah. Nah terus si Mawar itu ngedrop Melati di rumahnya. Terus setelah itu Melati coba tidur, malamnya coba tidur lagi, dan pada malam itu antara dia tidur sampai nggak tidur itu ternyata dia ketindihan lagi. Dan begitu dia buka mata, sosoknya itu muncul lagi, sosok pocong itu yang tingginya 3 meter, hampir seplafon rumah kamarnya si Melati. Muncul lagi, si Melati ini keringet dingin, sesek, terus badannya itu ya kalau orang Jawa bilang itu adem panas ya. Jadi dia bingung ya, ini gimana nih, waduh aku sudah 2 kali, aku mau minta tolong adikku yang tidur di kasur bawah ini juga nggak bisa, waduh ini gimana ya gitu ya. Dia cuma merem aja, baca-baca doa gitu, sampai dia akhirnya tidur, dia nggak berani buka mata. Nah setelah malamnya itu dia dapat penampakan yang kedua dari penampakan yang ketiga ya, berarti ya yang ketiga dari pocongnya itu. Akhirnya si Melati ini cemas dan nggak tahan, dia nggak peduli, dia pokoknya mau curhat lah sama ibunya. Akhirnya pagi itu sebelum berangkat sekolah dia tuh cerita sama ibunya, Bu, aku tuh sebetulnya gini, kemarin itu nganterin ini, mau nyari temen di sini, tapi dia nggak bilang kalau itu dia mau ngikutin bapaknya si Mawar, nggak cerita. Dia cuma cerita bahwa sampai ke daerah sana
dan mendekati area itu yang dibilang ada lokalisasi, yang ada orang-orang begal, orang-orang penjahat-penjahat judi-judi gitu. Nah, cuma bilang gitu aja, "Loh kok bisa kamu sampai sana toh gini-gini?" "Iya, terus pulangnya itu aku dikejar pocong, larinya zigzag gini, dia cerita sama ibunya. Terus aku sempet ada di malam itu aku ketindihan, pocongnya itu ada di kamar gini. Dia cerita sama ibunya sambil nangis. Terus ibunya bilang, "Ya udahlah, nggak usah takut. Ayo wis kamu sebelum berangkat ke sekolah ini aja, kamu kita doa di kamarmu, mudah-mudahan nanti malam sampai berikutnya udah nggak ada gangguan lagi," gitu. Ya udah mereka akhirnya si Melati sama ibunya ini baca-baca doa di kamar segala macam. Terus Melati ini ganti baju seragam berangkat ke sekolah. Terus sampai sekolah itu si Melati ini kan berangkat ke sekolah kan juga dijemput sama Mawar ya, di perjalanan ya cerita biasa, "Gimana bapakmu gini?" "Ya bapakku sekarang udah inilah, sudah mulai terbuka lagi, sudah lumayan terbuka lagi, mulai berangsur membaik, udah nggak tertutup lagi gitu. Cuman gimana ya nanti ini yang masalahku ini tadi sih, aku cerita ibuku kalau misalkan aku ada penampakan itu pocong, terus akhirnya berdoa di kamar itu berdoa supaya nggak dikasih penampakan lagi sama pocongnya itu. Ya udah, si Mawar juga minta maaf. Iya, maaf ya gara-gara aku minta ditemenin ke sana, terus akhirnya ini aku udah istilahnya udah nggak mau ngikuti bapakku lagi lah. Aku bantu doa aja supaya bapakku segera sadar dan nggak berubah normal lagi seperti semula, harmonis lagi gitu.